Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Adivia dengan NIM 246505150. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah remedial mata kuliah basis data. Pembahasan dalam video ini mencakup bab 2, yaitu mulai dari pengertian database, pembuatan tabel, alter tabel, operator SQL, pengertian SQL, hingga jenis-jenis perintah SQL. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian database. Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan sistematis. Database digunakan untuk memudahkan proses penyimpanan, pengelolaan, pencarian, serta pembaruan data. Dalam praktikum basis data, database dikelola menggunakan perangkat lunak yang disebut DBMS. Salah satunya adalah MySQL yang tersedia pada aplikasi SAM. Dengan adanya database, data menjadi lebih rapi, aman, dan mudah diakses. Kemudian, membuat database. Materi pertama adalah membuat database. Database berfungsi sebagai wadah utama yang akan menampung tabel-tabel. Untuk membuat database di MySQL digunakan perintah create database dan nama database. Contohnya create database academic. Setelah database dibuat, kita harus memilih database tersebut dengan perintah use nama database. Selain itu, untuk melihat daftar database yang tersedia, kita dapat menggunakan perintah show database. Selanjutnya, membuat tabel. Setelah database dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Tabel merupakan tempat penyimpanan data yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Setiap kolom memiliki nama dan tipe data tertentu, seperti integer untuk angka dan varchar untuk teks. Contoh perintah membuat tabel mahasiswa adalah create tabel mahasiswa dengan isi NIM, integer adalah primary key, nama dan tipe data varchar, jurusan, tipe data varchar, dan angkatan dengan tipe data integer. Untuk melihat tabel yang ada di dalam database digunakan perintah show tables, dan untuk melihat struktur tabel menggunakan perintah describe tables. Kemudian alter tabel. Materi selanjutnya adalah alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat tanpa menghapus data yang ada. Beberapa fungsi alter tabel antara lain: yang pertama, menambah kolom; yang kedua, menghapus kolom; yang ketiga, menghapus tipe data; dan yang keempat, mengganti nama kolom. Contoh menambah kolom alamat yaitu menggunakan perintah alter tabel mahasiswa ADD dan alamat varchar 100. Dan perintah ini struktur tabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Pembahasan 2.5 yaitu operator SQL. Operator SQL digunakan untuk menyaring atau memfilter data saat mengambil data menggunakan perintah select. Beberapa operator yang sering digunakan adalah: yang pertama, OR untuk memilih salah satu kondisi; yang kedua, AND untuk memenuhi dua kondisi sekaligus; yang ketiga, NOT untuk menolak suatu kondisi; yang keempat, between untuk memilih data dalam rentang tertentu; yang kelima, in untuk memilih beberapa nilai; dan yang keenam, like untuk pencarian berdasarkan pola teks. Pembahasan 2.6 pengertian SQL. SQL atau Structure Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database. SQL digunakan untuk membuat database, membuat tabel, menambahkan data, mengubah data, menghapus data, serta mengambil data. SQL bersifat standar, sehingga banyak DBMS yang menggunakan sintaks yang hampir sama. Oleh karena itu, penguasaan SQL sangat penting dalam pengelolaan basis data. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis perintah SQL. Perintah SQL dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, DDL atau Data Definition Language, yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti perintah create
alter, dan drop. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language, yang digunakan untuk mengelola data seperti insert, update, delete, dan select. Selain itu, terdapat DCL untuk pengaturan hak akses dan TCL untuk pengelolaan transaksi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa database merupakan komponen penting dalam sistem informasi. Pembuatan database dan tabel merupakan langkah dasar dalam pengelolaan basis data. Perintah alter tabel digunakan untuk menyesuaikan struktur tabel sesuai kebutuhan. Operator SQL sangat membantu dalam proses penyaringan data. SQL sebagai bahasa standar mempermudah pengelolaan database secara terstruktur dan efisien. Dengan memahami materi dasar basis data ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola database sederhana menggunakan MySQL dengan baik. Demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.